Komunitas pembelajar paling bergensi, paling berpengaruh di tanah air, menurut kami. Demikian juga penghormatan kami sampaikan kepada Prof. Suhdi yang malam ini menjadi mengobati kerinduan kami yang sekian lama tidak berjumpa. Terus terang kami memang mencari-cari di mana posisinya Prof. Suhdi dan alhamdulillah malam ini ternyata dikabulkan, kerinduan itu terkabulkan oleh Prof. Imam, dan sekaligus kami sampaikan selamat atas insya Allah terbitnya buku-buku, insya Allah juga sangat berpengaruh dalam dunia literasi kepada Bapak Prof. Suhdi. Yang ketiga, penghormatan kami sampaikan pada panitia KSJM seri 256. Semua yang telah bekerja dengan cepat, dengan lincah sehingga KSJM malam ini dapat terselenggara dengan sangat baik. Selanjutnya disampaikan penghormatan juga sekaligus salam perkenalan kepada moderator kita, Bapak Dr. Iskandar Moda Sibuan dari Aceh. Aceh ya, Pak Dokter? Iya, betul, dari Aceh. Kami menyebut Aceh karena waktu yang lalu kami juga punya tokoh dari Aceh, yaitu Bapak Sardan yang Ketua PWM Provinsi Aceh yang telah mendahului kita, dan ini sepertinya Pak Prof menjadi Pak Iskandar menjadi pengganti beliau mewakili Aceh untuk kita semua di dalam grup Aero Society. Salam kenal Pak. Ya. Penghormatan juga pada narasumber yang ada 4 orang selain saya, dan semua para dunia. Alhamdulillah sudah di layar telah ditampakkan oleh Mbak Silvi yang juga penulis malam ini. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin berbicara sedikit tentang efek atau manfaat dari menjadi santri Aero Society, santri dari Prof. Imam Robandi. Bahwa terjadi sebuah penggalan cerita sekitar Pilkada kemarin tanggal 27 November 2024, di mana ada sebuah grup WA yang mewakili Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang beranggotakan hampir 1.000 orang. Grup ini ramai, penuh dengan aroma kompetisi dan sangat produktif, tetapi juga diisi dengan komentar-komentar yang saling menonjolkan kandidat masing-masing dan juga ada saling menghujat. Jadi saling menonjolkan kandidat disertai dengan saling menghujat. Apalagi setelah hari pemilihan tanggal 27 November 2024 itu luar biasa. Euforia, jumawa tak terhindarkan. Nah, saya sebagai anggota grup itu mengambil posisi tengah, membuat diri sebagai penengah, dan alhamdulillah dengan gaya tulisan yang saya tampilkan, beberapa tulisan yang mewarnai grup itu, satu di antaranya ada sebuah pentigraf, semacam cerpen 3 paragraf, yang dimana cerpen itu lumayan mendapatkan apresiasi walaupun dalam bentuk berkatup tangan di depan, terus ada jempol. Salah satu pentigrafnya yaitu saya ambil dari buku Manggetsu karya Prof. Imam Robandi. Ada salah satu judulnya yaitu
berani menghormati pesaing, berani menghormati kompetitor adalah budaya manusia modern. Ditambah dengan bersikap pemenang tanpa mengalahkan. Itu cukup luar biasa, mendapatkan apresiasi dari seluruh warga komunitas WA yang ada jelang dan setelah pasca pilkada di Jayapura ini. Luar biasa, Bapak Ibu, dalam suatu momen ada acara bertakziah. Ada seseorang yang membisik pada saya. Dia katakan, Pak Abu, tulisannya luar biasa itu, menjadi bahan perbincangan di antara anggota. Wow. Wah, saya jadi bagaimana? Pada waktu yang lain, di tempat berbeda, tepatnya ada sebuah pesta nikah, seorang tim ses memuji tulisan saya di depan kandidat jagoannya. Dan jagoannya ini, beliau menjabat tangan saya dan berkomentar, wah, Pak Guru ini hebat, saya sudah tahu beliau ini. Nah, itu artinya betul tulisan itu ternyata sampai, sebagian sampai pada yang kita tuju. Mungkin itu pengantar dari saya, dan selanjutnya di layar telah ditampakkan oleh Mbak Silvi, judulnya sama, yaitu menulis lagi di koran. Tolong slide kedua, Mbak Silvi. Ya. Tolong di slide show. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, KSJM dengan tema menulis di koran ini sebenarnya sebuah pesan dari sensei kita bahwa ada tulis di sini, ada sebagai penulis jangan ada kata pernah. Saya pernah menulis. Ini artinya memang betul. Kalau itu ada kata saya pernah menulis, itu berarti tamat itu. Menurut pesan dari Prof. Imam berkali-kali, tamat itu. Oleh karena itu, yang kedua adalah sebuah pesan yang kedua adalah agar kita konsisten dalam merawat atmosfer akademik melalui tulisan. Yang ketiga, istilah yang cukup baru dari Prof. Imam adalah menulis adalah investasi intelektual. Silakan slide ketiga, Mbak Silvi. Nah, kalau trik menulis di koran, selengkapnya tadi telah disampaikan oleh Mbak Indah. Hanya saya menambahkan sedikit, kalau poin kedua itu lebih lengkap tadi saya lihat di Mbak Indah itu tulisannya. Jadi menulis di koran itu kita memang harus siap berkompetisi atau bersaing. Sehingga tulisan itu harus berkualitas dan berbobot. Ada nilai-nilai yang kita sampaikan melalui tulisan kita. Jadi kalau macam istilah bahasa kita dalam grup kita itu, ada kalimat-kalimat yang bertuah, ada pesan-pesan yang bermutu. Kalau lebih ini harus ada daging, harus ada dagingnya, tidak boleh tidak. Nah, yang ketiga adalah, kalau yang kedua ini lebih lengkap tadi saya lihat di Mbak Indah. Yang ketiga harus kita punya jejaring. Jejaring yang dimaksud itu, saya yang di Papua, terus kadang-kadang tidak bisa terbit di Jayapura, maka harus mencari jaringan di luar Papua, seperti misalnya di Manokwari, seperti di Sorong, yaitu Papua Barat. Sekarang Papua Barat Daya. Waktu itu tahun 2021 itu masih Papua Barat saja, tidak pakai Daya. Nah, di sana ada Bunda Nurfi ini yang siap membantu kita memfasilitasi. Yang kebetulan sebagian dari wartawannya adalah kader-kader dari Muhammadiyah. Pernah satu kali terbit di sana, alhamdulillah
menggetarkan juga dunia literasi di Papua Barat. Yang keempat ini yang jadi sedikit agak malu kita karena harus tersedia dana untuk publish. Nah, ini yang tadi itu kalau ditolak, ya memang ditolak juga, tetapi ini menjadi pertimbangan karena cukup signifikan dana yang dibutuhkan untuk mempublish sebuah opini di koran. Pernah dengar-dengar karena memang di koran itu sekarang menjadi ajang apa namanya, memang ajang bisnis. Jadi sehingga harus berbiaya kalau mau dicantumkan tulisan di koran. Nah, kalau mungkin tidak kuat misalnya 1 kali 1 bulan, paling tidak setiap penulis ini kemudian malam ini menjadi sebuah kesadaran, paling tidak itu 1 semester 1 tulisan. Ini yang hampir saya terlambat karena agak lama, sehingga walaupun tidak menulis di koran, tetapi di tempat lain kita menulis misalnya melalui grup-grup WA itu. Silakan yang ke berikutnya. Akhir kalam singkat saja bahwa kata Prof. Imam Robandi dalam sebuah bukunya, dalam salah satu bukunya, karena menulis adalah memengaruhi, maka menulislah. Nah, karena menulis adalah memengaruhi, maka menulislah. Dalam penjelasan lebih lanjut, beliau mengatakan di sana bahwa walaupun hujannya kecil, gerimis, tapi kalau terus-menerus hujannya itu, walaupun orang itu berjaket tebal dan berlapis, paling tidak ada bagian-bagian tertentu yang tersentuh atau yang kepercik oleh air hujan itu. Itu yang sering kita pikirkan, sehingga tidak boleh kita berhenti menulis saja. Mungkin dengan tulisan kecil kita yang secara terus-menerus, tiba-tiba ada yang kemudian tertarik, ada yang kemudian ingin bergabung. Seperti misalnya malam ini, kalau tidak salah ada teman saya rupanya namanya Pak Sahril Taklil. Ini lama tidak bertemu, hanya bertemu dalam beberapa kali di grup WA, dan ternyata malam ini ada hadir di malam ini di sini. Siap, Pak Bu. Terima kasih Pak Sahril. Siap, Pak Bu, siap. Luar biasa, luar biasa. Iya, terima kasih Saya sudah kira, dipertemukan dengan saudara. Ya. Baik. Demikianlah sedikit penyampaian dari kami. Sangat kurang sebenarnya dibanding dengan yang lain. Waktu dikembalikan kepada Bapak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abu atas presentasinya yang sangat luar biasa.